Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kamu tega menampar aku tadi. Sekarang kamu mau menamparku lagi? Tanya Revi sambil berdiri di depan Gara, berusaha mencari lagi keberanian dalam dirinya. Oh, kau menantangku rupanya. Aku tidak mungkin akan berlaku kasar kepadamu kalau kau juga tidak berlaku menggelikan seperti tadi. Demi gadis kampung itu, kau tega menyakitiku, Gara. Aku ini istri kamu. Sebelum dia, aku yang lebih dulu jadi istri kamu. Ya, tapi kau sendiri yang membuat aku muak dengan sifatmu, Sela. Hanya karena termakan omongan pembantu itu, kau tega memasukkan pasir ke mulut bening. Kau juga tega meraup wajahnya dengan pasir kotor itu. Dia memang kotor, Gara. Perempuan apa namanya yang tega merebut suami orang lain dan menggodanya hingga lelaki itu akhirnya menikahi dia? Apa namanya kalau bukan kotor? Teriak Revi berang. Kalau dia memang tidak memakai pelet, berarti dia menggunakan kemaluannya untuk menjeratmu. Jaga mulutmu. Kau harus tahu satu hal. Bening menikah denganku dalam keadaan suci. Akulah yang merenggut keperawanannya. Dia tidak pernah menggodaku. Bahkan ketika aku melihatnya di rumah ini untuk pertama kali, akulah yang lebih dulu jatuh hati kepadanya. Pertengkaran itu akhirnya kembali pecah. Revi mengepalkan tangannya, merasa bahwa Gara tak lagi memperhitungkan keberadaannya sebagai istri. Jatuh hati katamu? Ya, aku jatuh hati kepadanya. Aku menikahi Bening bukan semata-mata karena aku menginginkan anak. Aku menginginkannya juga. Dia yang punya semua hal yang tidak kau punya, Sela. Oh, kau membandingkan aku dengan dia yang kampungan itu, ha? Apa yang aku tidak punya dibandingkan dia? Tantang Revi dengan mata sudah memerah. Waktu, dan sekarang kau menambahnya lagi dengan satu hal. Kau tidak bisa mengandung lagi karena produk-produk kecantikan yang kau gunakan selama ini. Gara membungkam Revi dengan kalimat-kalimat itu. Tanpa terasa, air mata Revi mengalir. Benar, semua karena kesalahannya. Semua karena ulahnya sendiri. Namun Revi tak mau kehilangan Gara. Dia tidak rela kehilangan lelaki yang begitu dicintainya. Lalu, apalagi yang membuatku harus bertahan denganmu, Sela? Tidak ada bukan? Lebih baik kita... Enggak, hentikan Gara. Sampai kapanpun, aku nggak mau pisah dari kamu. Gara duduk di depan Revi. Pandangannya begitu lelah, mengisyaratkan bahwa dia sudah betulan tak lagi ada rasa dengan perempuan yang sudah 5 tahun menjadi istrinya itu. Dulu, cinta membelenggu Gara begitu kuat kepada Revi. Tapi setelah menjalani biduk rumah tangga berdua kurang lebih 5 tahun ini, yang Gara rasa hanyalah sebuah kehampaan. Lalu Bening datang, bagai air segar dan membawa cinta kembali untuknya. Sampai kapanpun, aku gak akan mau berpisah dari kamu, Gara. Aku ingatkan janji kamu sama ibuku dulu. Jangan lupa itu, sebelum mamaku meninggal, kamu berjanji akan selalu menjagaku. Kamu gak boleh lupa itu. Lalu Revi berlari. Diraihnya tas lalu ia segera pergi keluar. Gara sendiri terdiam. Betul, 5 tahun yang lalu Gara meminta Revi kepada mamanya. Satu-satunya orang yang menyayangi Revi saat itu. Dia berjanji kepada mertuanya yang telah tiada itu. Dia tidak akan meninggalkan Revi apapun yang terjadi. Gara hampir lupa tentang janji itu kalau saja tidak Revi ingatkan tadi. Namun, bagaimana bisa dia mempertahankan perempuan yang bahkan tak pernah menghargainya sebagai seorang suami? Gara menggeleng. Dia tidak boleh termakan kata-kata Revi yang menahannya dengan janji di masa lalu. Dia tetap akan menceraikan Revi. Keputusannya sudah bulat. Mas Gara. Gara menoleh, menemukan Bening sudah berganti pakaian dan sudah segar kembali. Jangan pecat Mbak Asih, dia sudah minta maaf kepada Bening. Gara menggeleng, itu juga sudah menjadi keputusannya. Dia muak melihat Asih yang selalu mencari masalah dengan Bening. Tidak bisa Bening, Mas akan tetap mendepaknya dari rumah ini. Tuan muda, maafkan saya. Saya memang yang selama ini sudah jahat kepada Bening. Nyonya, tolong jangan pecat Asih. Adik-adik masih kecil, ibu sakit-sakitan. Tolong Nyonya. Asih menuju Bening dan Nyonya besar yang baru datang itu bergantian. Nyonya besar hanya menggeleng melihat kelakuan pelayannya itu. Itu terserah putraku sih.
kau juga sudah keterlaluan. Sudah aku bilang jangan bikin ulah lagi. Saya mengerti Nyonya, Tuan Muda. Bening, maafkan aku. Terguguh Asih menangis. Tak menyangka Tuan Muda yang selama ini acuh tak acuh kepada siapapun itu, sekarang betulan ingin memecatnya. Mas Gara, Bening sudah memaafkan Mbak Asih. Tolong Mas Gara juga begitu. Kasihan. Gara menatap Bening sendu. Mengapa istri keduanya itu begitu pemaaf? Gara akhirnya melihat Asih yang sedang menangis. Satu kesempatan lagi. Asih mengangkat wajahnya, senyum mulai terukir. Terima kasih Tuan Muda, saya masih bisa kerjakan? Ya, dengan satu syarat yang harus kau penuhi sekarang. Apapun akan saya lakukan, Tuan. Gara diam sesaat dengan Asih yang masih menunggu. Berlututlah di depan Bening, tunjukkan penyesalanmu. Asih tersentak kaget. Nyonya besar dan Bening tak kalah kagetnya. Bening menggeleng, dia tak bisa seperti itu. Baik Tuan Muda, saya akan berlutut untuk Bening. Baru saja hendak berlutut, Bening segera menahan Asih. Dia menggeleng pelan. Jangan seperti ini Mas Gara. Jika Mbak Asih melakukan itu, Bening akan dihantui rasa bersalah seumur hidup Bening. Sebab kalau ingin berlutut, maka Mbak Asih bisa melakukannya di depan Tuhan. Dan juga ibu yang sudah melahirkannya, bukan kepada Bening. Asih hanya bisa menangis mendengar itu. Sekarang dia betulan yang mau pergi dari rumah itu. Rasanya tak ada lagi muka melihat Bening yang sudah menyelamatkan harga dirinya. Kau selamat. Gara mendesis lalu membawa Bening ke dalam dan menjauh dari Asih. Kembali bekerja sih, ingat jangan diulangi lagi. Nyonya besar hanya bisa menggeleng menatap Asih yang masih tertunduk lesu. Lalu beberapa jam kemudian telepon rumah berbunyi. Bu Tuti dari belakang mengangkatnya dan seketika membeku kaget. Ia segera menutup telepon dan menuju ke ruang keluarga di mana Tuan dan Nyonya besar sedang bersantai. Duh Gusti, Nyonya. Nyonya besar jadi kaget, dia menoleh. Apa sih Ti? Jangan ngagetin begitu. Mati, ada yang mau mati. Tuti, bicara yang jelas, kalau tidak saya potong gajimu. Ancam Tuan besar yang sudah gregetan. Itu Tuan besar, non Revi. Kenapa Revi? Bunuh dirinya, menegak racun serangga, sekarang kritis di rumah sakit. Ya Tuhan. Nyonya besar dan Tuan Wibowo segera beranjak. Tak lupa mereka juga menelpon Gara yang sedang di luar bersama Bening. Gara membeku dengan ponsel masih menempel di telinga. Ia kemudian melihat Bening yang sedang menikmati es krim. Mereka sekarang sedang di salah satu kedai es krim yang cukup ramai oleh pengunjung. Lalu tadi Papa menelponnya. Mas Gara kenapa jadi tegang begitu? Tanya Bening setelah menyadari perubahan air muka suaminya. Bening, ayo menyusul Papa dan Mama ke rumah sakit. Gara segera berdiri sambil mengajak Bening keluar. Bening masih bingung, tapi tak mau bertanya dulu. Setibanya mereka di dalam mobil, barulah Bening bisa bertanya. Ada apa ini Mas Gara? Papa dan Mama kenapa masuk rumah sakit? Tanya Bening dengan raut panik pula. Bukan Papa atau Mama sayang, tapi Sela minum racun, mau bunuh diri. Sambil menyetir, Gara juga menjelaskan. Bening menutup mulutnya. Buntut kejadian hari ini ternyata berujung dengan Revi yang nekat menegak racun serangga untuk mengakhiri hidupnya. Gara tampak tetap berusaha tenang dengan terus fokus menyetir. Ia juga tidak menyangka kalau Revi akan senekat itu ingin mengakhiri hidupnya. Semoga Nyonya muda bisa diselamatkan, Mas. Bening bergumam kecil. Gara menoleh lalu mengangguk. Meski Gara tidak ingin mempertahankan pernikahannya dengan Revi, tetapi dia juga tidak sampai hati mendengar berita ini. Kalau saja Revi mau menyingkirkan rasa egoisnya, tentu saja ia tidak akan setega itu melayangkan kata cerai untuk Revi. Sikap Revi yang luar biasa keterlaluanlah yang telah membuat Gara marah besar. Apalagi Revi sampai bertindak kasar kepada Bening.